bahwa virus ini bukan saja droplet. Jadi pada awalnya dulu dikatakan penularan virus ini dengan droplet, artinya percikan ludah. Percikan liur itu paling jauh 2 meter. Jadi kalau kita tidak pakai masker, kita ngobrol sama orang yang positif membawa virus 2 meter, kita kena. Itu dulu. Belakangan, dan WHO baru 1 bulan lalu mengakui bahwa ternyata kalau kita lihat di gambar, ya, kalau hanya droplet, ya, itu cuma memang 1,5 meter kita bernafas. Ini gambar orang yang dia ada virus di mulutnya, di hidungnya. Dia bernafas saja, itu 1,5 meter virus itu akan jatuh dengan gaya beratnya jatuh ke lantai. 1,5 meter. Ya. Kalau dia bersin, ya, itu bisa sampai lebih 6 meter. Kalau dia tidak pakai masker. Ya. Dia batuk, itu bisa 2 meter. Ya. Jadi artinya apa? Orang yang tidak pakai masker dan dia membawa virus, di sekitar dia, lantainya itu, lantai di sekitar orang tidak pakai masker dan dia positif membawa virus, itu 1,5 meter dari dia, lantainya penuh dengan COVID. 2 meter dari sekitar dia, itu penuh juga dengan COVID kalau dia batuk-batuk. Atau dia bersin, itu sejauh radius 6 meter, itu lantai penuh. Nah ini barangkali yang belum semua masyarakat tahu bahwa lantai itu ternyata terbanyak jumlah COVID-nya. Itu juga alasan kenapa di rumah sakit, di Wuhan dulu, pertama kali COVID ditemukan, itu lantai rumah sakit, itu betul-betul banjir dengan virus. Tanpa bisa kita lihat. Jadi orang yang menginjakan kaki di sekitar rumah sakit, atau di sekitar orang yang tidak pakai masker, dan kita tahu sekarang di luar rumah, itu kan banyak orang-orang yang kita tidak tahu dia bawa virus atau tidak, tapi kalau dia nafas saja, itu virusnya udah menyebar sekitar 1,5 meter dia. Kalau kita di terminal, di stasiun, atau di mall, kita berdekatan dengan orang yang tidak pakai masker dan dia positif membawa virusnya, 1,5 meter dari dia kita akan terpapar, kita akan tertular. Jadi begitu bahayanya orang tidak pakai masker kalau dia ternyata membawa virus COVID. Nah, yang lebih menakutkan bukan saja droplet, tetapi yang disebut aerosols. Ya, kita lihat aerosols. Aerosol itu serbuk-serbuk dari yang keluar dari mulut dan hidung, yang lebih halus ukurannya dari sekedar percikan ludah. Ya, yang tadi kita ceritakan itu percikan ludah, droplet. Tapi ternyata ada serbuk yang bisa melayang di udara, yang ukurannya sangat kecil, kurang dari 10 mikron, dan dia bisa lebih dari 10 meter. Bukan saja jauhnya, tapi berterbangan bisa 2-3 meter di udara. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ini yang menentukan mengapa kalau kita beribadah, mengapa kalau kita kumpul di ruangan tertutup, di bar, di restoran, ya, di gym, ya, kalau latihan gym misalnya, itu menjadi sangat berbahaya karena aerosol ini. Termasuk kalau di pesawat udara. Karena aerosol ini bisa lebih dari 10 meter kalau orang itu tidak pakai masker. Ya. Nanti kita akan cerita bagaimana kalau pakai masker. Jadi aerosol ini yang barangkali masyarakat kebanyakan kurang memahami sehingga tidak menghayati, sekali-sekali kita buka ya, masker kita waktu kita makan, waktu kita ngobrol. Masyarakat kita cenderung suka ngobrol. Ya. Dokter-dokter, kenapa tenaga kesehatan di Indonesia banyak sekali jadi korban? Saya menduga alat pelindung dirinya itu bagus, ketat, ya, topi, ya, masker, kacamata, pakaian itu ketat. Tapi begitu dia istirahat berarti buka masker, makan bersama, mengobrol, di situ penularan terjadi. Kenapa bisa penularan? Virus COVID-nya itu udah nempel di bajunya, nempel di tangan, sarung tangannya, nempel di seluruh badan. Nah, ketika dia buka, itu berterbangan itu COVID-nya. Jadi apalagi ngobrol. Ketika ngobrol, dibuka maskernya,
Jadi virus yang berterbangan dari sarung tangan, dari pakaian, itu terhirup oleh masing-masing yang ketika itu makan bersama, ngobrol bersama. Jadi tenaga kesehatan bukan waktu dia bekerja. Saya menduga itu pada saat dia beristirahat. Pada saat mereka duduk makan bersama, ngobrol, pada saat itu penularan terjadi. Begitu juga sekarang orang yang senang bersepeda. Bersepeda rame-rame, saat bersepeda it's okay, ya. Semua pakai pelindung. Begitu beristirahat, buka masker, ngobrol, atau makan bersama, di situ penularan terjadi. Fakta ini sudah banyak terjadi. Rumah sakit di Jogja ada yang tertular dari mereka yang hobi main sepeda. Seorang dokter tertular ketika mereka melakukan kegiatan bersepeda bersama. Jadi dianalisa ternyata penularan terjadi ketika mereka makan bersama. Jadi hati-hati makan bersama. Hati-hati berada di ruangan tertutup dengan aircon, dengan air AC, hati-hati. Karena aerosol ini berpotensi. Sehingga sekarang itu dilarang, ya. Di ruangan tertutup ada pesta, ada kumpul arisan, di gym, ya, di bar, di gedung bioskop, itu tempat-tempat